Penundaan pembayaran hutang. Menunda membayar hutang adalah kezaliman. Hutang hukumnya mubah, tapi konsekuensinya harus dibayar. Apabila kita mampu untuk segera melunasinya, maka bergegaslah melunasinya dan wajib dibayar. Jika hutang tersebut telah jatuh tempo, jika tidak maka Anda itu akan berdosa. Ya, kita lihat hadisnya sini. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala matlul ghani, menunda membayar hutang itu bagi orang kaya, zulmun, itu adalah kezaliman. Fa iza atbi'a ahadukum ala maliyin falyatba', apabila seorang dari kalian hutangnya itu dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti. Menunda pembayaran hutang adalah dalam kondisi mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang di antara kalian diikutkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, menunda bayar hutang padahal mampu adalah kezaliman. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, matlul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayar itu adalah kezaliman. Oleh karena termasuk kezaliman, maka hal ini dilarang, maka disegerakan untuk membayar hutang. Jika kita punya hutang, kita mampu untuk membayarnya, maka segerakanlah untuk membayar hutang. Kemudian hadis dari An Salamah ibn Al-Wa'i radhiyallahu anhu itu berkata, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kami pernah duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isutiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha faqala, ketika dihadirkan kepada beliau itu satu jenazah, isutiya bi janazatin, ketika dihadirkan kepada beliau itu satu jenazah, kemudian orang-orang berkata faqalu, kemudian orang-orang berkata salli 'alaiha, sholatkanlah jenazah ini. Maka beliau itu bertanya, faqala, maka Rasulullah bertanya, hal alaihi dayn, ya, apakah orang ini punya hutang? Qalu la, tidak. Qala fahal taraka syai'an, qalu, tidak. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Itu mereka menjawab tidak. Fasalla alaihi, ya, beliau menyolatkan jenazah tersebut. Summa utiya bi janazatin ukhra, kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau. Nah, didatangkan lagi jenazah lain, bi janazatin ukhra, didatangkan lagi jenazah lain. Faqalu ya Rasulullah salli 'alaiha, lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah jenazah ini. Maka beliau itu bertanya, qala hal 'alaihi dayn, apakah dia meninggalkan sesuatu hutang? Mereka itu menjawab, qila na'am, iya, dia itu ada utang. Salasah dananir, itu adalah dia mempunyai utang sebanyak 3 dinar. Maka beliau bersabda fasalla alaihi, maka beliau bersabda, solatilah saudaramu ini. Summa utiya bis salasi, berkata Abu Qatadah,
salatlah wahai Rasulullah. Faqala salli alaihi, qala hal taraka syai'an, qalu, berkata, salatlah wahai Rasulullah, ya, nanti hutangnya aku yang akan menanggungnya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyolatkan jenazahnya. Qala sallu ala sahibikum, qala Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu fa shalla alaihi. Nah, Abu Qatadah, salatilah wahai Rasulullah, nantinya hutangnya aku yang menanggungnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. Nah, diulangi lagi terjemahnya, bahwasanya itu dari Salama bin Al-Aqwa, ia berkata, kami pernah duduk bermajelis itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada beliau itu satu jenazah. Kemudian orang-orang berkata, salatlah jenazah itu. Salatlah jenazah itu. Maka beliau itu bertanya, apakah orang ini mempunyai hutang? Mereka itu berkata tidak. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka itu menjawab tidak. Akhirnya beliau menyolatkannya, jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ukhra, jenazah yang lain. Salatilah jenazah itu. Maka beliau itu bertanya, apakah orang ini mempunyai hutang? Dijawab ya. Ya, na'am, dia mempunyai hutang. Ya, mereka dijawab. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu hutang? Mereka berjawab ada sebanyak 3 dinar. Maka beliau bersabda, salatilah saudaramu ini. Berkata Abu Qatadah, salatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya itu ya aku yang menanggungnya. Maka beliau itu menyolatkannya. Artinya di sini ya, ada satu jenazah yang tidak mempunyai hutang itu disolatkan oleh Nabi. Nah, kemudian ada datang satu jenazah lagi yang ditanya oleh Rasulullah, ternyata mempunyai hutang 3 dinar. Rasulullah enggan untuk menyolatkannya, menyuruh sahabat lain untuk menyolatkannya. Maka ada Qatadah di sini yang berjanji akan melunasi hutangnya. Baru setelah itu Rasulullah mau menyolatkan orang yang berhutang tersebut karena sudah ditanggung oleh Abu Qatadah. Ini berkenaan dengan penundaan pembayaran hutang. Ya, artinya di sini hutang itu mesti harus disegerakan untuk membayarnya. Kemudian menangguhkan tagihan pembayaran hutang dari orang yang kesulitan. Artinya kalau ada orang yang kesulitan, ya, maka di sini kita membantunya dengan memberikan perpanjangan waktu dalam hal membayar hutang sampai seseorang itu mampu. Nah, ini terkhusus bagi orang-orang yang kesulitan, bagi yang untuk membayar hutang. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abi Qatadah bahwasanya Abu Qatadah talaba ghariman. Bahwasanya dari Abu Qatadah bahwa pernah Abu Qatadah itu mencari seorang yang berhutang kepadanya, lau fatawara anhu, yang berhutang kepadanya. Ternyata orang yang berhutang kepadanya itu berusaha untuk bersembunyi, ya, takut ditagih hutangnya dan menghindar. Ketika ditemukan, orang tersebut berkata, summa wajadahu, ketika Abu Qatadah bertemu dengan orang tersebut, kemudian berkata, sungguh saya sedang dalam kesulitan. Inni mu'sirun, sungguh saya sedang dalam kesulitan. Dan baiklah, kalau Abu Qatadah itu berkata, demi Allah, dia berkata, demi Allah, ya, akan melanjutkan, baiklah kalau begitu, ya,
Sungguh saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu man sarrahum, barang siapa yang diselamatkan Allah itu dari kesusahan, yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan di hari kiamat, man sarrahu ayun jiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan itu hari kiamat, ya, fal yunaffis an ma'sirin au yada' anhu, maka hendaklah dia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang atau membebaskan hutangnya. Nah, berarti di sini dikisahkan bahwasanya Abu Qatadah ingin menagih hutang dari orang yang berhutang kepadanya, tapi ternyata orang tersebut itu berusaha bersembunyi atau menghindar dari Abu Qatadah. Tapi ketika ditemukan orang itu, orang tersebut berkata, ya, dia sedang dalam kesulitan. Maka Abu Qatadah berkata, demi Allah, baiklah kalau begitu, sungguh saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan itu pada hari kiamat, ya, maka hendaklah ia memberi tangguhan, fal yunaffis an ma'sirin, maka hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya. Nah, artinya di sini kalau anjuran dari Nabi, kalau ada orang yang berhutang kepada kita, tapi mereka kesulitan untuk membayar hutang, ada dua pilihan di sini. Ya, pilihan yang pertama, kita tangguhkan hutangnya, kita perpanjang waktu pembayarannya sampai dia mampu untuk membayar. Yang penting dia ada niat untuk membayar. Nah, yang kedua, kita bisa opsi yang kedua, yaitu membebaskan hutangnya. Artinya dia tidak berhutang, kita relakan kepada dia. Ya, keutamaan membantu itu orang yang berhutang. Abdullah bin Abu Qatadah rahimahullah berkata bahwasanya Abu Qatadah menagih orang yang berhutang kepadanya. Orang itu pun bersembunyi, akhirnya beliau mendapatkannya. Orang itu berkata, sungguh saya sedang kesulitan membayar hutang. Beliau berkata, demi Allah. Dia menjawab, demi Allah. Beliau berkata, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sarrahu ayunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah fas an ma'sirin au yada' anhu, barang siapa yang ingin Allah menyelamatkannya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, maka hendaklah ia menangguhkan, mencari jalan keluar bagi orang yang kesusahan dalam membayar hutang atau menggugurkan hutangnya tersebut, membebaskan hutang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian itu hadis yang diriwayatkan itu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang memberi tempo, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang, au wada'alahu, atau menggugurkan, membebaskan orang yang berhutang kepadanya, azallahu Allahu yaumal qiyamah tahta zillin arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Niscaya Allah akan memberikan kepada dia naungan. Nah, naungan pada hari kiamat, yang di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada hari naungan kecuali naungannya. Nah, dia mengatakan qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih gharib min hazal wajhi. Dalam hal ini ada hadis serupa dengan Abu Qatadah, Huzaifah bin Mas'ud ibadah Abu Isa berkata hadis Abu Hurairah hadis sahih gharib di jalur ini. Artinya hadis ini sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, artinya ya, ada keuntungan bagi seseorang yang menangguhkan hutang saudaranya atau menggugurkan hutang saudaranya, bahwasanya dia pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, naungan di bawah
naungan arsinya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, seperti kita di hari kiamat nanti, itu sangat perlu naungan dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkan naungan dari Allah, ya akan mendapatkan siksanya Allah. Jadi akan kesulitan nanti di hari kiamat. Maka kita membantu saudara kita dengan memberikan tangguhan tagihan pembayaran hutang kepada orang yang kesulitan atau menggugurnya, Allah akan membalasnya.